Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya di video pembelajaran yang kedua. Di sini saya akan membahas materi naratif teks. Simak baik-baik ya. Yang akan saya bahas yaitu pengertian, struktur, jenis, dan contoh. Teman-teman, tahukah kamu termasuk ke dalam teks apakah potongan paragraf tersebut? Teks tersebut merupakan naratif teks atau teks narasi. Teks narasi ini pasti sering kamu temukan di keseharianmu. Jika kamu suka membaca buku cerita, novel, atau buku-buku fiksi lainnya. Oke, supaya kamu bisa lebih paham mengenai naratif teks dalam bahasa Inggris, yuk simak videonya. Pengertian teks narasi. Apa itu naratif teks? Narrative text is a detail of text that tells a chronological story in the past tense. Kalau dalam bahasa Indonesianya, teks narasi adalah suatu cerita yang dibuat runut dalam kalimat lampau. Narrative text menceritakan cerita imajinatif ataupun cerita nyata yang dimodifikasi dan disusun melalui urutan kejadian yang terjadi di masa lalu. Tujuan teks narasi. The aim of narrative text is to entertain the readers through the amusing story. Jika diartikan, tujuan naratif teks adalah untuk menghibur para pembaca dengan ceritanya yang menarik. Jenis-jenis teks narasi. Nah, naratif teks ini terdiri dari beberapa macam. Jenis-jenis teks narasi diantaranya ada cerita hayalan, fairy tales, mysteries, cerita seram, horror stories, sci-fi, science fiction, romansa, romance, dan masih banyak lagi. Untuk lebih jelasnya bisa kamu lihat pada gambar berikut ini. Struktur teks narasi. Pertama, orientation merupakan bagian pembukaan dari sebuah cerita teks narasi. Bagian ini mengenalkan tokoh dalam cerita, karakter, serta latar terjadinya cerita yang meliputi latar tempat, waktu, suasana, dan keadaan sosial atau setting. Kedua, complication. Bagian ini berisi permasalahan yang terjadi di dalam sebuah cerita. Secara lebih detail, complication terbagi lagi menjadi 3 bagian, yaitu leading action, masalah mulai muncul, klimaks, puncak permasalahan, falling action, tensi permasalahan mulai menurun dan mulai menemukan titik penyelesaian. Ketiga, resolution. Bagian ini berisi penyelesaian atau akhir dari sebuah cerita teks narasi. Sebuah cerita bisa ditutup dengan akhir yang menyenangkan, happy ending, akhir yang menyedihkan, sad ending, atau cerita yang menggantung, cliffhanger. Keempat, reorientation. Bagian terakhir dari struktur teks narasi atau narrative text. Ini biasanya berisi kesimpulan, pesan moral, atau perubahan watak tokoh di akhir cerita. Reorientation ini sifatnya opsional karena tidak harus selalu ada pada suatu teks naratif. Kaidah kebahasaan teks narasi. 1. Menggunakan simple past tense, menceritakan peristiwa atau kisah yang telah terjadi. 2. Menggunakan adverb of time, keterangan terkait kapan peristiwa terjadi, berapa lama, dan berapa sering peristiwa itu berlangsung. 3. Menggunakan adjektif, kata yang digunakan untuk mendeskripsikan noun, kata benda, dan pronoun, kata ganti. 4. Menggunakan noun phrase, kata-kata yang berfungsi sebagai kata benda, bisa berupa tempat, orang, makhluk hidup, dan lain-lain. Contoh, dengan judul The Legend of Mount Batur. A long time ago, there lived on the island of Bali a great creature named Kubo Iwo. The people of Bali used to stay there. Kubo Iwo was everything, a destroyer as well as a creator. He was satisfied with the meal, but this made for the balance powerful enough for 1,000 men. Difficulties arose when for the first time the birds were almost empty and the new harvest was still a long way off. This made Kubo Iwo will with great anger in his hunger. He destroyed and of the house and even the tempest. It made the bunnies turn to wreck. They come together to plan steps to oversee this powerful giant by using his
to feed. They asked Kebo Iwo to build them a very deep well, and he pulled all the horses and tables he had destroyed. After they fed Kebo Iwo, he began to dig a deep hole. One day he had eaten too much, he fell asleep in the hole. The oldest man in the village got sick, and the villagers began to throw the limestone they had collected before into the hole. The limestone burned the water inside the hole boiling. Kebo Iwo was burned alive. That the water in the well rose higher and higher until unless it overflowed and formed Keke Batur. The amount of air taken from the well by Kebo Iwo is known as Mount Batur. Sekian dari cerita The Legend of Mount Batur. Mari simak beberapa pertanyaan berikut. Soal pertama, cerita The Legend of Mount Batur termasuk jenis naratif teks? C. Legend, karena menceritakan asal-muasal suatu tempat. Soal kedua, dalam cerita tersebut, paragraf pertama termasuk struktur bagian A. Orientation, karena paragraf pertama terdapat penjelasan mengenai tempat kejadian cerita. Soal yang ketiga, manakah paragraf yang termasuk ke dalam completion? Jawabannya adalah B. Paragraf kedua. Bagian complication ditandai dengan munculnya masalah atau permasalahan dalam cerita. Nah, itulah penjelasan mengenai apa itu naratif teks, tujuan, struktur, jenis, kaidah kebahasaan, hingga contohnya. Mudah kan teman-teman? Thank you for watching. Hopefully it's useful for friends, and don't forget to like, comment, and subscribe. Dadah, jumpa lagi di video selanjutnya.